Yang terhormat kepada Abi Hamid Huda selaku pengasuh beserta direktur pesantren Suprema Al Huda. Yang terhormat kepada Senat Jajaran Pengurus dan Dewan Guru, tidak lupa Rifki Amratul Cilmi selaku Menteri PT Imajinasi. Oke, jadi saya akan membacakan kitab At-Tibyan. Ada beberapa poin. Oke, kita bahas ya. Yang pertama itu ada anjuran membaguskan suara ketika qiraah. Nah, bagaimana ketika kita membaca Al-Quran atau sedang melaksanakan qiraah ya. Nah, anjuran membaguskan suara ini di seluruh pendapat ulama itu memang menganjurkan, asal tidak israf atau tidak berlebihan dan tidak mengurangi atau melebihkan bacaan, misalnya panjang pendek yang misalnya dari alhamdulillahirabbil alamin itu kalau misalnya suaranya udah bagus tapi bacaannya panjang pendeknya salah, itu tidak hukumnya haram ya. Jadi misalnya sebenarnya itu udah di sini sih membaguskan semampunya ya. Kalau misalnya nggak bisa bagus-bagus juga nggak apa-apa. Kalau masih nggak bagus juga ya udah. Pokoknya jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ainnya sebenarnya panjang, tetapi ketika kita membaguskan suara bacaan kita menjadi berbeda atau fasahah kita hilang kejutnya semuanya, maka hukumnya menjadi haram. Nah, melampaui batas hukumnya makruh. Tidak apa-apa membaguskan suara asal tidak merubah silbah pada lafal-lafal Al-Quran. Dan ketika kita membaca atau melaksanakan qiraah asal tidak menyimpang, itu hukumnya mubah. Oke, dianjurkan juga menjadi bacaan Al-Quran yang sedih ya. Atau dianjurkan juga dengan suara yang merdu. Demikian adalah kebiasaan orang-orang Mina. Suatu hari ini dari hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah diperintah oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran. Maka aku berkata, wahai Rasul, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepadamu, maka mengapa engkau memerintahkanku untuk membacanya? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku lebih senang mendengarnya dari orang lain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini membacakan surat An-Nisa, dan ketika selesai ayat terakhir, Abdullah bin Mas'ud menoleh ke beliau dan ternyata beliau sudah bercucuran ayat. Oke. Jadi ada juga anjuran qiraah awal tema ya, maksudnya atau enggak, maksudnya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kayak misalnya qiraah itu biasanya misalnya ada pada suatu acara itu kan bisa di tengah Al-Quran tetapi juga enggak di awal surat. Nah, ini dianjurkan di awal tema, maksudnya di awal surat. Ada juga sabda yang mengatakan satu surah pendek yang genap itu lebih baik daripada surah panjang yang tidak lengkap. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat karena saya sendiri masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.